Waalaikumsalam. Baik, untuk memulai presentasi pada malam hari ini, sebelum memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Hatta sudah hadir dalam kuliah pada malam hari ini. Dan saya ucapkan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara kuliah hari ini. Untuk menyingkat waktu, kelompok 6 akan mempresentasikan bab kebudayaan Islam yang dimana terdapat 3 poin. Yang pertama, konsep kebudayaan Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Yang ketiga, nilai-nilai kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, untuk itu, marilah kita agar waktu tidak terlalu malam, kepada presenter untuk memaparkan materi. Yang pertama, sebelum itu saya akan mengenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama, Dava Ananda Listianto. Yang kedua, Hana Hiriyah. Yang ketiga, Jamilatul Hasanah. Yang keempat, Usnul Adianur Jannah. Yang kelima, Linda Noviani. Yang keenam, Puspita Mayangsari. Yang ketujuh, Riko Saputra Wardana. Yang kedelapan, Rio Hafiz Zulkarnain. Kepada pemateri 1 yakni Linda Noviani, untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini akan menyampaikan konsep kebudayaan dalam Islam. Menurut J. Vergil, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti roh atau akal. Sedangkan kebudayaan sendiri berarti segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Secara umum, budaya terdiri dari dua PPT-nya nggak jalan. Gimana, sudah jalan? Secara umum, Oke. Secara umum, budaya terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi wujud dan dimensi isi. Pada dimensi wujud, budaya terdiri dari, yaitu ide atau gagasan. Yang dua, wujud dalam bentuk aktivitas atau kegiatan. Dan yang ketiga, wujud dalam bentuk benda-benda atau artefak. Sedangkan dilihat dari dimensi isi atau yang lebih disebut kebudayaan universal meliputi itu sistem religi, bahasa, teknologi dan peralatan hidup, sistem material, sistem sosial, pendidikan, dan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, silakan Kusnul Adianur untuk menyampaikan materi tentang ciri-ciri kebudayaan dalam Islam. Ciri-ciri kebudayaan dalam Islam yang tertera pada PPT kami ada 3, yaitu berdasarkan ajaran Islam dengan sumbernya Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, segala kegiatan atau hasil budaya wajib mengacu kepada ajaran agama. Yang kedua, menyimbang keperluan dunia dan materi.
Menurut para pakar kebudayaan, ciri-ciri sebuah kebudayaan atau peradaban adalah penyebaran teknik pertanian, pengairan yang sistematik, peternakan, pengkhususan kerja, urbanisasi, terbentuknya negara, munculnya kelas sosial. Tulisan perdagangan revolusi penciptaan dari Yahya 1998. Ciri ini juga menjadi bagian kebudayaan Islam. Selain itu, ciri lain kebudayaan Islam adalah meletakkan 3 hal sebagai dasar, yaitu akidah, akhlak, dan ilmu. Yang ketiga yaitu sifatnya yang universal. Sifatnya yang universal, terbuka, mampu melewati semua zaman, toleransi, serta integrasi dalam berbagai peradaban yang alamiah. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kembali. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Hana Hairiah. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pandangan Islam terhadap manusia dan kebudayaan adalah seperti yang terdapat dalam Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan kami menjadikan kamu mangsa dan buah supaya kamu berkenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya. Kebudayaan dalam Islam adalah menyeimbangkan antara aspek materi dan rohani, serta tujuan hidup adalah dunia ini sendiri dan akhirat kelak. Dalam persepsi ajaran Islam terdapat berbagai terminologi yang berkaitan erat dengan istilah kebudayaan. Saya kembalikan lagi kepada Riko. Baik, untuk selanjutnya kepada Jamilatul Hasanah untuk mempresentasikan materi di slide 6. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjelaskan tentang terminologi yang berkaitan erat dengan istilah kebudayaan, yaitu yang pertama mila. Mila artinya adalah agama, syariat, hukum, dan cara beribadah. Mila seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, maknanya ditujukan kepada umat Islam atau golongan manusia yang suci yang berpegang teguh kepada agama Allah, serta mengamalkan sistem syariat, serta mereka yang menjalankan tugas-tugas rohaniah dalam hidup dan peradabannya. Yang kedua, ummah. Ummah yaitu sebuah istilah lagi yang lazim digunakan dalam Islam. Dalam kaitannya dengan kebudayaan, istilah ini mengandung makna sebagai orang-orang Muslim dalam bentuk masyarakat kolektif. Istilah ini yang pluralnya adalah umum yang dipergunakan dalam Al-Quran untuk menyebut umat Islam sebagai umat yang terbaik, yang artinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasyikun. Yang artinya, kaum wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, karena kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang dari segala perkara yang salah. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman.
Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya. Tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Jamilatul Hasanah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dava Ananda. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya at-tahaqofa. Dalam bahasa Arab, at-tahaqofa artinya adalah pikiran atau akal seseorang itu menjadi tajam, cerdas, atau mempunyai keahlian yang tinggi dalam bidang-bidang tertentu. Selanjutnya, istilah takofah berarti membetulkan sesuatu menjadi lebih baik daripada keadaan yang dulunya tidak begitu baik, ataupun menjadi disiplin. Kata takofah artinya adalah ketajaman, kecerdasan akal, dan keahlian yang tinggi yang diperoleh melalui proses pendidikan. Selanjutnya, al-hadoroh. Terminologi al-hadoroh digunakan untuk menyebut kehidupan manusia secara kolektif dan peradaban yang tinggi. Istilah hadar dan hadoroh dalam bahasa Arab klasik bermaksud kawasan yang didiami oleh manusia berupa perkotaan atau kehidupan yang relatif maju. Istilah ini memiliki makna bahwa indikator kebudayaan yang dianggap maju dan tinggi adalah dengan munculnya kota-kota dengan sistem sosial yang kompleks. Selanjutnya at-tamadun. Istilah ini berasal dari kata dasar madana, yamduru, dan mudunan, yang artinya adalah datang ke sebuah bandar dengan harfi yang bermakna menduduki suatu tempat, madana yang artinya membangun bandar-bandar atau kota-kota, atau menjadi kaum atau seseorang yang mempunyai peradaban. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam. Prinsip-prinsip kebudayaan dalam Islam merujuk pada sumber ajaran Islam, yaitu menghormati akal. Manusia dengan akalnya bisa membangun kebudayaan baru. Kebudayaan Islam tidak akan menampilkan hal-hal yang dapat merusak manusia. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ahtilafil laili wa an-nahari la ayatil liulil albab. Yang artinya sesungguhnya dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dava. Untuk selanjutnya mengenai prinsip-prinsip kebudayaan Islam menuju pada sumber ajaran Islam akan disampaikan oleh Saudara Puspita Mayangsari. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena Zoom saya tergabung dalam Zoom-nya Jamilatul Hasanah. Jadi saya akan menyampaikan tentang motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu firman Allah SWT. Surat Al-Mujadalah ayat nomor 58 ayat 11 berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafasahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qilan susu fansusu yarfahillahu allazina amanu minkum walazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah nomor 58 ayat ke-11.
Yang ketiga, menghindari taklid buta. Kebudayaan Islam hendaknya mengantarkan umat manusia untuk tidak menerima sesuatu sebelum diteliti sebagaimana telah difirmankan Allah SWT. Dari surat Al-Isra, wala tahfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti dari sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan bukti hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari surat Al-Isra nomor 17 ayat 36. Yang keempat, tidak membuat pengerusakan firman Allah SWT. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wal ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghi fasada fil ardi innallaha lahu yuhibbul mufsidin. Yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dari surat Al-Qasas nomor 28 ayat ke-77. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pusmita Mayangsari untuk poin nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia akan disampaikan oleh Saudara Rio Hafiz Zulkarnain. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Baik, terima kasih moderator. Nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Islam masuk ke Indonesia lengkap dengan budayanya. Karena Islam lahir dan berkembang dari negara Arab, sehingga Islam masuk ke Indonesia tak lepas dari budaya Arabnya. Satu, banyak digunakannya nama-nama Islam dan istilah Islam atau Arab dalam kehidupan masyarakat. Dua, terciptanya adat istiadat yang bernuansa Islam. Mengucapkan salam, basmalah, tahlilan, kenduren, peringatan hari-hari besar Islam, dan lain-lain. Tiga, perkembangannya busana muslim atau muslimah. Empat, terciptanya bangunan-bangunan yang arsitekturnya bercorakkan Islam, seperti gapura, batu nisan, dan lain-lain. Masjid, rumah, istana, atau keraton. Sini seperti gambar Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Surakarta, dan Masjid Sumeneb Madura. Manfaat mengetahui nilai-nilai Islam dalam budaya kita antara lain: menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin masa lalu, memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari, membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam, memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu guna memperbaiki dari dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negerinya, serta demi Islam pada masa yang akan datang. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Sekian, terima kasih. Baiklah, begitu materi tentang kebudayaan Islam yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab kemungkinan besar akan di LMS. Jika ada pertanyaan, monggo langsung di LMS. Untuk itu, sebelum mengakhiri Zoom, tidak lengkap rasanya ketika kita tidak mendengarkan evaluasi dari Pak Hatta selaku dosen mata kuliah agama Islam. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Monggo, Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok
Baik, saya sampaikan terima kasih kepada kelompok presentator yang telah memberikan waktunya, di mana presentator menyampaikan budaya. Sebentar dulu. Kebudayaan di dalam Islam. Ya. Budaya dan agama memang istilah yang berbeda, bahkan ranahnya juga berbeda. Budaya itu hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, sedangkan agama adalah ranah Tuhan, kan begitu. Karena apa? Karena agama berasal dari Tuhan. Agama dan budaya, walaupun berbeda ranah, tetapi tidak bisa dipisahkan. Diibaratkan dua sisi mata uang, agama dan budaya saling melengkapi. Namun dalam hal ini, ketika ada pertentangan agama dan budaya, maka budaya yang harus mengalah kepada agama. Sehingga dalam hal ini, agama menjadi payung bagi budaya manusia. Ya. Kalau agama dan budaya dipisahkan, maka ini sangat berbahaya. Agama tanpa budaya, maka akan melahirkan budaya-budaya yang destruktif, budaya-budaya yang negatif, budaya-budaya yang merusak. Begitu juga sebaliknya, agama tanpa budaya, maka budaya itu akan terasing. Agama itu ibarat menara gading yang menjulang ke langit tetapi tidak ke bumi. Ya. Artinya agama itu terasa hambar, agama menjadi kaku, agama menjadi menakutkan, kan begitu ya. Makanya dalam hal ini agama dan budaya tidak harus dipertentangkan, tapi bagaimana agama menuntun budaya manusia itu agar tercipta budaya yang bagus dan baik. Karena apa? Budaya itu kan hasil pemikiran manusia atas pemahaman keagamaan. Ya, jadi budaya Islam di sini, kebudayaan Islam di sini adalah pemahaman manusia terhadap Islam. Karena pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam, maka lahirnya budaya juga tidak bisa lahir dari ruang kosong, bersinggungan dengan local wisdom, bersinggungan dengan budaya-budaya setempat. Makanya kemudian di Indonesia ada Keduren, ada Isra Mi'raj, Maulid Nabi, reuni halal bihalal begitu. Yang mungkin di tanah Arab di situ tidak ada. Atau di dalam ajaran Islam tidak pernah diajarkan tentang reuni halal bihalal dan lain-lain, kan begitu. Ini hasil pemahaman manusia terhadap ajaran-ajaran keagamaan. Ya. Nah, memang ada sebagian umat Islam yang mempertentangkan antara budaya dan agama, apalagi budaya yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Setiap sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, dilakukan oleh kita hari ini dianggap bid'ah. Ya. Tahlilan bid'ah, sholawatan bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, dan seterusnya. Memang dalam terminologi agama ada namanya bid'ah, tapi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang tidak bagus. Ya. Bid'ah yang bagus itu apa? Seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Walaupun Rasulullah dulu tidak mengerjakan itu, tetapi umat Islam terutama di Indonesia mengerjakan itu. Karena apa? Karena ingin mengenang kembali sejarah perjuangan Rasulullah, kan begitu ya, sehingga ada Maulid Nabi. Ingin mengenang kembali terhadap kewajiban-kewajiban sholat yang diperintahkan Allah kepada umat Islam dengan melalui apa? Isra Mi'raj, kan begitu. Ya. Jadi memang setiap sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah dianggap bid'ah, tetapi bid'ah itu ada yang sesat, ada yang tidak, seperti Isra Mi'raj, ya, dan lain-lain. Nah, perbedaan ini sebenarnya tidak boleh diperpanjang lah begitu ya. Butuh keluasan berpikir kita
memahami tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, kan begitu. Karena ada golongan yang sedikit-sedikit kafir dan lain-lainnya. Karena apa? Karena menganggap perbuatan itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau semua dikembalikan kepada zaman Rasulullah, padahal konteksnya zaman Rasulullah dengan hari ini berbeda, maka Islam tidak maju, kan begitu. Misalkan Rasulullah dulu mengajarkan sahabat ajaran-ajaran Islam itu tidak pakai laptop, tidak pakai daring, tidak pakai YouTube, tidak pakai Zoom. Begitu ya. Rasulullah mengumpulkan sahabat di masjid kemudian diajarkan. Kalau kita kemudian mencontoh Rasulullah pada zaman dulu, kuliah di masjid akan mengganggu orang sholat dan seterusnya, kan begitu ya. Kalau zaman dulu karena masih umat Islam sedikit mungkin bisa. Rasulullah dulu atau orang Arab dulu, para sahabat ketika naik haji, naik unta. Kemudian kita mau naik unta juga. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah naik mobil dulu, kan begitu, naik haji itu. Pakai unta. Adzan di zaman Rasulullah, sahabat Bilal naik ke atas itu, kemudian adzan. Tidak ada mic, tidak ada speaker, kan begitu ya. Nah, hari ini pakai mic speaker. Itu bid'ah memang, tapi bid'ah hasanah. Nah, inilah kita butuh pemahaman yang luas tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalkan di Indonesia misalkan dikenal dengan adanya selamatan. Jadi jangan dikira itu jelek ya. Dan ini tidak dalam rangka membela ya, tidak menjustifikasi orang yang tidak mau selamatan dan tidak. Tapi dalam hal ini Pak Hatta ingin mengajak untuk saling menghargai lah begitu ya. Jadi banyak budaya-budaya lokal di Indonesia yang mengajarkan makna filosofis yang dalam. Misalkan dalam acara kematian, ya. Dalam acara kematian pasti suguhan yang disuguhkan atau kue yang dibuat itu kue yang ini apa namanya, apem, pasti ada kue apem, benar ya? Kalau di Indonesia orang yang meninggal itu pasti kuenya ada kue apem. Apa makna filosofisnya? Ini sebenarnya makna filosofisnya adalah afuun. Afuun itu berharap Allah mengampuni bagi orang yang meninggal. Dan kenapa ketika ada upacara kelahiran itu pasti kuenya adalah iwel-iwel. Kenapa kok tidak apem? Begitu ya. Apa makna filosofisnya? Ternyata makna filosofisnya adalah iwel-iwel itu adalah li walidayya. Begitu ya. Karena orang Jawa kemudian menyebut iwel-iwel. Dengan maksud apa? Anak yang baru lahir itu menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Begitu juga dalam upacara pernikahan. Di dalam Islam memang tidak diajarkan janur dan seterusnya. Tapi kenapa di Indonesia pakai janur? Kenapa kok tidak pakai pisang, apa ya, anunya itu tidak pakai bambu lah begitu ya. Janur itu makna filosofisnya adalah ja'a nur. Ja'a itu datang, nur itu cahaya. Diharapkan orang yang nikah itu dapat sakinah, mawaddah, warahmah, mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya kebudayaan-kebudayaan lokal yang kadang kita tidak tahu makna filosofisnya, yang tahu hanya kulit luarnya saja, sehingga kemudian menjustifikasi itu salah, itu sesat dan seterusnya. Kecuali memang ada budaya-budaya yang sudah jelas-jelas sesat. Misalkan ada suku yang sholat maghribnya 7 rakaat misalkan, sholat isyanya 9 rakaat, nah itu namanya sesat. Saya kira itu tambahan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan di LMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, karena kuliah pada malam hari ini selesai, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di LMS.
Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisa live flag. Semula aja.